Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yunda Putri. Saya dari kelas 10-1. Di sini saya mengerjakan PowerPoint bertemakan bullying. Pengertian dari bullying. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut mengusik, meriksa secara verbal. Sementara itu, mengusik hasil atas bullying, Kementerian Pemberdayaan bullying juga dikenal sebagai penindasan atau perisakan. Ada beberapa ciri atau karakteristik jika terjadinya pembulian. Yang pertama, adanya perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korban. Kedua, dilakukan secara tidak seimbang sehingga menimbulkan rasa tertekan kepada korban. Dan yang ketiga, perilaku itu dilakukan secara berulang-ulang. Jenis-jenis bullying. Yang pertama yaitu bullying fisik, di mana sang pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul, mencubit maupun menendang hingga menimbulkan memar dan juga luka terhadap korban. Kemudian bullying seksual atau pelecehan seksual biasanya menimpa anak perempuan, namun korbannya bisa laki-laki ataupun perempuan lain. Bullying seksual adalah tindakan berulang dan berbahaya yang menargetkan seseorang secara seksual. Kemudian terdapat cyberbullying yang dikenal sebagai bullying secara media sosial. Biasanya orang-orang melakukan komentar jahat yang menyakiti mental sang korban yang mendapatkan komentar jahat tersebut. Kemudian ada bullying verbal, di mana sang pelaku melakukan ejekan atau hinaan terhadap fisik maupun sang korban secara langsung. Dan yang terakhir yaitu bullying relasional, di mana biasanya orang yang terkena bullying ini akan dijauhi oleh orang sekitarnya maupun juga tidak dipedulikan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Dampak bullying terhadap korban yaitu rasa tidak memiliki dan ketidakadaan hubungan dengan masyarakat. Selalu merasa tertekan jika mengingat perlakuan yang dilakukan oleh sang pelaku bully. Kemudian merasa rendah diri dan tidak berharga, stres dan depresi, sehingga melahirkan dampak yang berkaitan dengan ketenangan batin. Selalu merasa cemas jika bertemu dengan pelaku bully yang dapat melukai dirinya baik secara fisik maupun psikis. Susah bergaul, itu lebih suka menyendiri. Dan yang terakhir, mencoba mengakhiri hidupnya. Ini dampak serius yang akan dialami oleh para korban bully. Beberapa dampak lainnya yang terjadi kepada korban yaitu depresi, kecemasan, kurangnya nafsu makan, sakit kepala, malaise umum, kelelahan, sensasi tersedak, dan lain-lain. Kemudian terdapat sulit tidur, mimpi buruk atau insomnia. Dan ia juga akan melakukan isolasi sosial, apatis dan introversi, tidak ingin pergi ke sekolah atau bergaul dengan anak-anak lainnya, dan terdapat ide upaya untuk melakukan bunuh diri. Bagaimana kita bisa mencegahnya? Yaitu dengan tidak memandang status sosial saat dalam pertemanan. Kemudian menjaga keharmonisan keluarga dengan selalu berbicara jika ada masalah, entah itu masalah yang berada di luar ataupun di dalam keluarga tersebut. Menjaga kekompakan, kita bisa mendengarkan pendapat orang lain agar orang lain juga bisa menghargai pendapat kita, hingga tidak terjadi kececokan entah itu dalam masalah sekecil apapun. Jumlah aduan korban kekerasan bullying di sekolah pada tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2017 adalah tahun tertinggi di mana para siswa mencoba untuk mengadukan kekerasan yang terjadi di sekolah. Terdapat 100 lebih siswa yang mencoba mengadukan kekerasan yang terjadi di sekolahnya. Kemudian di sekolah adalah tempat terbanyak terjadinya perundungan pada tahun 2018, yaitu terjadi 80 lebih aduan yang dilaporkan oleh para siswa maupun siswi. Pesan yang harus kalian ingat adalah kalian tidak terlihat baik dengan membuat orang lain merasa buruk, dan kalian juga tidak terlihat hebat dengan membuat orang lain merasa lebih rendah dari kalian. Sekian dari saya, maaf bila jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah mendengarkan PowerPoint yang sudah saya buat. Terima kasih.